Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puslopi dengan NIM 13462230022, program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan di Stikes Bakti Nusantara Gorontalo. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tutorial penghitungan WISN dan FTE. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang rumus WISN. Jadi berdasarkan data pelaporan kunjungan pasien pada tahun 2024, dinyatakan bahwa kunjungan rawat inap adalah 7.000 orang, kunjungan rawat jalan 50.500 orang, dan IGD 13.000 orang. Nah, kita akan melakukan langkah pertama, yaitu jumlah waktu kerja tersedia dalam 1 tahun kerja. Di sini ada hari kerja yaitu 251 hari per tahun, cuti tahunan ada 12 hari per tahun, pendidikan dan latihan 5 hari per tahun, hari libur nasional 27 hari per tahun, ketidakhadiran kerja 7 hari per tahun, waktu kerja 8 jam per hari, dan selanjutnya untuk waktu kerja per hari dalam per tahun yaitu 200. Ini didapat dari 12 tambah 5 tambah 27 tambah 7, hasilnya 51. Jadi 251 dikurangi 51 yaitu dapat 200. Selanjutnya untuk mencari jam kerja yaitu 200 kali 8 jadi 1600. Sedangkan untuk mencari waktu kerja dalam menit per tahun yaitu 1600 kali 60 menit. Jadi hasilnya 96.000 menit per tahun. Selanjutnya untuk langkah kedua yaitu menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia. Itu yang kita butuhkan yaitu analyzing. Keterampilannya itu kita ambil memeriksa kelengkapan dan mengusulkan koreksi, dan sikapnya itu teliti, ramah, jujur, komunikatif, dan paling penting itu pendidikannya D3 RMK. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menyusun standar beban kerja. Di sini untuk analyzing ada 4 kategori yaitu memeriksa kelengkapan, menilai konsistensi data, mengidentifikasi ketidaklengkapan, dan mengusulkan koreksi. Nah, di sini untuk mencari rata-rata waktu itu kita bisa menambahkan dari memeriksa kelengkapan 5,8 tambah 3,3 menit tambah 2,3 tambah 3,5 terus dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena ada 4 kategori. Nah, jadi hasilnya yaitu 3,72 menit. Nah, selanjutnya kita untuk mencari standar bulan kerja itu 96.000 menit kerja per tahun dibagi dengan rata-rata waktu yaitu 3,72 menit sama dengan 25.806,4 menit. Next, untuk menyusun standar kelonggaran. Nah, di sini sudah tersedia waktu kerja yaitu 96.000 dan sekarang kita akan mencari standar kelonggaran. Nah, di sini ada rapat 2 jam per minggu atau 2 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 104 jam per tahun sama dengan 6.240 menit per tahun. Untuk istirahat, sholat, dan makan yaitu ada 60 menit per hari sama dengan 6 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 312 jam per tahun sama dengan 18.720 menit per tahun. Maka standar kelonggaran yang dihasilkan yaitu dari 6.240 tambah 18.720 menit per tahun dibagi dengan 96.000 menit per tahun dan didapatkan hasil 0,26. Nah, selanjutnya untuk langkah terakhir yaitu perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja.
Nah, sebelum itu kuantitas kegiatan pokok untuk petugas analising yaitu 70.500. Nah, jika standar beban kerja bagian analising adalah 25.806,4 menit dan standar kelonggaran adalah 0,26, maka perhitungan kebutuhan tenaga bagian analising adalah 70.500 tambah 0,26 dibahagi dengan 25.806,4 sama dengan 0,2 tambah 0,26 sama dengan 0,46. Nah, itu dibulatkan menjadi 1 alias kebutuhan tenaga bagian analising yaitu 1 orang saja. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dengan metode FTE. Diketahui bahwa pasien rawat inap 3 tahun terakhir yaitu di tahun 2022 ada sejumlah 23.675, sedangkan di 2023 ada 31.834, di 2024 ada 37.520. Nah, itu dijumlah jadi totalnya 93.029. Selanjutnya kita masuk pada langkah pertama yaitu menentukan deskripsi kerjanya, yaitu untuk tugas pokok petugas analising ada 4 kategori, yaitu ada memeriksa kelengkapan, menilai konsistensi data, mengidentifikasi ketidaklengkapan, dan yang terakhir yaitu mengusulkan koreksi. Langkah kedua yaitu menentukan waktu kerja. Di sini Senin sampai Kamis, kebetulan waktu saya PKL itu dari jam 8 sampai jam 4, berarti ada 8 jam waktu kerja. Nah, di hari Jumat kita masuk pada jam 8 sampai jam 4, itu juga ada 8 jam, dan hari Sabtu itu kita masuk di jam 8 sampai di jam 2, sama dengan 6 jam. Nah, ini di total menjadi 8 kali 4 tambah 8 tambah 6. Kenapa begitu? Karena 8 kali 4 itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus ditambah dengan hari Jumat 8 jam dan hari Sabtu 6 jam. Jadi total jam kerja seminggu yaitu 46 jam. Nah, selanjutnya untuk menentukan angka ideal. Ini di sini yaitu 1 tahun ada 48 minggu, cuti tahun ada 2 minggu, hari libur per tahun ada 3 minggu, ada minggu kerja per tahun ada 42 minggu, dan jam kerja per minggu sesuai dengan yang kita sudah dapat di atas tadi ada 46 jam. Nah, di sini untuk mencari jam kerja per tahun itu dari jam kerja dikali minggu kerja, yaitu 46 kali 42 hasilnya 1932 jam per tahun. Selanjutnya menentukan jumlah capaian beberapa tahun terakhir. Di sini ada tahun 2022, 2023 dan 2024. Nah, selanjutnya kita mencari titik tengah, yaitu karena ada 2022, 2023 dan 2024, jadi titik tengahnya yaitu 2023. Maka X, XY, dan X pangkat 2 itu 0. Dan untuk 2022 X-nya itu kita taruh min 1 dan XY-nya itu hasil dari 23.675 kali min 1. Jadi hasilnya min 23.675. Nah, untuk mencari X pangkat 2 yaitu min 1 kali min 1 hasilnya 1. Dan untuk mencari X di 2024 itu X-nya kita taruh 1. Dan untuk mencari XY-nya itu 37.520 kali 1 hasilnya tetap 37.520. Dan untuk mencari X pangkat 2 sama seperti mencari di 2022 tadi, yang dimana X pangkat 2 itu 1 kali 1 sama dengan hasilnya tetap 1. Selanjutnya untuk menentukan kerja dengan metode kuadrat terkecil. Nah, di sini ada rumusnya yaitu A sama dengan sigma Y per N. Nah, ini sigma Y itu yaitu jumlah pasien sebanyak 93.029 dibahagi
3. Kenapa 3? Karena ada di data tadi ada capaian dari beberapa tahun terakhir, yaitu ada 3 tahun. Jadi 93.029 bahagi 3 sama dengan 31.009,6. Nah, selanjutnya untuk B, yaitu untuk mencari X, Y, dan X pangkat 2. Jadi di sini sigma pangkat N X, Y yaitu 13.845 dibahagi 2 sama dengan 6.922,5. Nah, maka dari itu kita bisa mendapatkan beban kerja tahun di 2024 yaitu Y sama dengan A tambah BX. Ini A itu hasilnya 31.009,6 tambah 6.922,5 dan dikali 3. Namun sebelum menjumlahkan semuanya, kita harus mengkalikan terlebih dahulu, yaitu 6.922,5 kali 3 hasilnya adalah 20.767,5. Jadi 31.009,6 ditambah dengan 20.767,5, maka beban kerja tahun 2024 yaitu 51.777,1. Jadi selanjutnya itu tentukan standar waktu kerja. Nah, di sini kan sudah ada datanya. Maka dari itu kita langsung mencari waktu normalnya, yaitu jumlah waktu pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan. Ini jumlah waktu pengamatan itu didapat dari 67 ditambah 77 dan sampai di 88 tersebut. Terus hasilnya kita dapat 825, terus dibahagi dengan jumlah pengamatan yaitu ada 10. Maka hasil yang didapatkan yaitu 82,5. Selanjutnya untuk mencari standar waktu kerja yaitu waktu normal ditambah dengan waktu normal kali allowance. Nah, allowance ini nilainya adalah 15%. Jadi waktu normal 82,5 tambah dalam kurung 82,5 kali 15%. Jadi kita kalikan dulu 82,5 kali 15% tersebut, dan hasil yang didapatkan yaitu 12.375. Nah, itu 82,5 tambah 12.375 mendapatkan hasil 12.457,5. Nah, itu adalah standar waktu kerja yang didapatkan. Nah, untuk langkah ketujuh yaitu menentukan target per jam. Di sini untuk mendapatkan target per jam yaitu kita bisa mendapatkan dengan 1 jam dibagi dengan standar waktu. Nah, 1 jam itu sama dengan 3.600. Jadi dibagi dengan standar waktu yang sudah didapatkan tadi yaitu 12.457,5. Jadi hasilnya adalah 0,28. Selanjutnya untuk menghitung kebutuhan jumlah tenaga kerja. Ini rumusnya yaitu jumlah beban kerja per tahun dibagi dengan target per jam kali jumlah jam kerja per tahun. Jadi jumlah beban kerja per tahun yang sudah kita dapatkan sebelumnya yaitu 51.777,1. Nah, sebelum kita membaginya, kita harus mengkalikan dulu 0,28 kali 1932, yaitu hasilnya adalah 540,96. Nah, itu bisa kita bahagikan. Jadi 51.777,1 dibahagi dengan hasil dari 0,28 kali 1932 yaitu 540,96 mendapatkan hasil 95,71. Jadi kebutuhan tenaga kerja adalah 10 orang. Kita bulatkan dari 95,71 tersebut.